Oke, ini sangat terlambat, tapi tak apa, kita bahas saja, siapa tahu ada yang dapat kita jadikan sebagai petunjuk. Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Oke, jadi setelah kita diberi kejutan di chapter sebelumnya oleh Bang Hori, kini kita diberi suatu fakta yang membuat kita sebagian fans My Hero Academia di seluruh dunia akhirnya kena prank dan menuduh satu karakter tak berdosa yang diduga sebagai pengkhianat. Anjir lah, gara-gara ini banyak yang shock. Oke, di konten kali ini kita akan membahas beberapa hal yang terjadi di chapter 336. Mulai dari pengendalian kekuatan Bakugo yang semakin kuat, lalu amunisi yang saat ini dimiliki pihak pahlawan, dan suatu pengungkapan tak terduga dari Yuga Aoyama. Serta masih banyak lagi yang akan kita bahas. Untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Perkembangan Quirk menuju overpower. Chapter dibuka dengan Bakugo yang lagi-lagi menjadikan Deku sebagai samsak untuk dibuat menjadi babak belur, guna untuk menguji apakah Quirk Explosion dan teknik cluster terbarunya dapat berpotensi mengalahkan All For One atau tidak. Di sini Bakugo menjelaskan bahwa teknik clusternya terinspirasi dari teknik serangan api milik Endeavor, yaitu dengan cara mengkonsentrasikan serangan yang kemudian akan disalurkan ke bentuk serangan berskala besar. Nah, teknik ini dapat terjadi disebabkan karena Bakugo menciptakan bola keringat dari tubuhnya, sehingga hasilnya nanti bakal mampu membuat Bakugo menembakkan serangan ledakan dalam beberapa kali di waktu yang sama. Sedikit penjelasan, di sini mengapa Bakugo memanfaatkan keringat adalah karena keringat milik Bakugo mengandung nitrogliserin yang ketika digesekkan akan menciptakan ledakan. Akibatnya semakin banyak keringat yang dihasilkan, maka semakin brutal pula ledakan yang dihasilkan. Maka dari itu, untuk memaksimalkan serangan cluster terbaru milik Bakugo, dia memerlukan kostum musim dingin yang hangat guna untuk menghasilkan keringat lebih banyak pula. Namun resiko yang diterima ialah Bakugo akan merasakan keletihan dengan cepat setelah memakai teknik pamungkas tersebut. Ya, ini sangat masuk akal karena tentunya Bakugo menggunakan cairan yang luar biasa banyak hanya untuk menciptakan satu serangan. Jadi resiko yang berupa dehidrasi nantinya akan sangat lekat dengan Bakugo. Kita kemudian difokuskan ke Soto yang kini berusaha untuk menyelaraskan antara kekuatan di sisi kanannya yaitu es dan juga kekuatan di sisi kirinya yang adalah api. Tujuan Soto berusaha menyeimbangkan dua kekuatan ini adalah untuk melatih tubuhnya agar tahan dengan Quirk api milik Dabi yang ekstra lebih panas ketimbang api Endeavor. Maka dari itu Soto di sini fokus untuk memperkuat Quirk dan fisiknya terlebih dahulu agar mampu menyaingi Dabi di perang nanti. Bersiap menghadapi perang. Setelah melihat dua rival MC kita latihan tadi, kini kita difokuskan ke percakapan antara Kaminari dan siapa lagi namanya ini? Mineta. Di sini mereka sedang mendiskusikan mengenai dua amunisi pamungkas yang dimiliki oleh pihak villain yang sebelumnya sudah tertangkap. Maksud Kaminari di sini adalah Shigaraki yang melemah dan Gigantomachia yang sedang dikurung dalam suatu ruang isolasi. Nah, Kaminari dan Mineta menganggap bahwa kini pihak villain akan semakin melemah dan mereka dapat menemukan All For One jika kondisinya seperti demikian. Tapi Bakugo langsung membantah dan bilang bahwa dugaan Kaminari kurang 3 poin. 3 poin yang dimaksud Bakugo adalah Shigaraki tak bisa ditemukan. Ya, meskipun laboratorium Nomu sudah diselidiki, namun petunjuk akan Shigaraki ataupun All For One tak dapat ditemukan. Artinya bahwa Shigaraki dan All For One ini sangat cerdik dalam menghilangkan jejak. Terlebih lagi, All For One ini terkenal dengan persembunyiannya yang bahkan membuat hero berpuluh-puluh tahun yang lalu sangat sulit menemukan jejak All For One. Jadi dengan jejak All For One yang menghilang, maka kini mereka hanya menunggu pihak All For One yang memulai menyerang duluan. Maka dari itu, sembari menunggu All For One yang sedang bersiap-siap, para pahlawan juga perlu menyiapkan diri dan kekuatan mereka untuk menghadapi perang selanjutnya. Nah, yang kedua dilanjutkan oleh Momo, yang mana Momo menjelaskan kalau pihak pahlawan kini sudah sangat sedikit di Jepang. Dan ya, ini sudah dijelaskan sepanjang beberapa chapter kalau Jepang kini kekurangan pahlawan. Ditambah lagi pahlawan internasional yang menarik diri mereka karena takut dengan aksi Shigaraki yang bahkan bisa mengalahkan pahlawan wanita terkuat di dunia. Dan yang terakhir dilanjutkan oleh Bakugo kembali, bahwasannya hanya para villain lah yang akan memutuskan jadwal pasti untuk bertarung. Jadi ya, seperti yang admin katakan sebelumnya, bahwa kini pihak hero perlu menyiapkan kekuatan dan amunisi sebaik mungkin untuk menghadapi ancaman yang ada di depan mata. Di sini juga Bakugo menjelaskan bahwa Quirk Zerg milik Shigaraki yang sudah hancur dalam pertarungan melawan Star sebelumnya akan sedikit memberi keuntungan bagi pihak hero sehingga Shigaraki tak memiliki kemampuan untuk mencari koordinat pasti di mana pihak pahlawan atau Deku berada. Oke, dalam hal ini kita sudah ketahui dua Quirk yang hancur, yaitu Quirk Refleksi dan juga Quirk Zerg. Yang kedua Quirk ini benar-benar sangat bermanfaat oleh Shigaraki. Tapi tetap saja, meskipun telah banyak Quirk berguna yang hancur dalam tubuh Shigaraki, akan tetapi pihak pahlawan masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan amunisi pihak villain.
Setelah mendengar pernyataan Bakugo dan Momo tadi, Deku kemudian berencana untuk mengusahakan memberi pengaruh kepada pihak villain. So, maka dari itu Deku bersiap untuk melakukan aksi pengintaian kembali, atau dalam hal ini melakukan aksi vigilanti seperti yang dia lakukan beberapa hari yang lalu. Mendengar Deku yang sembarangan kalau ngomong, Ida kemudian memukul kepala Deku karena Deku ini sudah susah-susah dibawa kembali ke UA, malah punya ide lagi untuk pergi menjadi vigilanti. Misi Deku kalau ngomong kadang gak lihat kondisi ya. Di sini Ida menjelaskan bahwa mereka harus bersama dalam melindungi warga pengungsi yang sudah mempercayakan Deku dan One for All. Dan ya, semua itu berkat orasi Uraraka di beberapa chapter sebelumnya. Akhirnya setelah mendengar beberapa poin tadi, Kaminari menganggap bahwa seberapa besar pun cara mereka memojokkan All for One, tapi tetap saja All for One masih menertawakan aksi pihak hero di luar sana. Pengkhianat bangsat. Kita kemudian bergeser ke dalam hutan, di mana di sini ada Hagakure yang sedang mengendap-ngendip membuntuti salah satu murid yang sangat dia kenal. Di sini Hagakure masih mencurigai sosok yang dia buntuti, sebab setelah perang berlangsung, hanya dialah yang kehilangan sikap riang dan juga kehilangan semangatnya. Seakan ada yang janggal pada sosok tersebut. Kita lalu difokuskan ke sosok yang sedang dibuntuti Hagakure. Di sini memperlihatkan 3 sulit bayangan yang sedang berbicara ke sosok yang ada di tengah. Percakapan ini lebih jelasnya menjelaskan bahwa mereka harus menjalankan misi yang diminta oleh atasannya. Salah satu dialog mengatakan bahwa kau sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh All for One di Kamino kan? Kau harus melakukan perintahnya kali ini. Kalau tidak, kami akan dibunuh. Dan ya, kita akhirnya diperlihatkan sosok yang dibuntuti oleh Hagakure tadi yang ternyata adalah Yuga Aoyama. Di sini Yuga Aoyama terlihat menangis tak tertahankan di depan kedua orang tuanya. Singkat cerita, kedua orang tua Aoyama meminta ke Aoyama agar bertindak profesional dalam melaksanakan misi dari All for One. Nah, beberapa misi tersebut yang sudah terrealisasi adalah masuk ke sekolah UA dan juga melakukan kekacauan di kamp pelatihan hutan. Di sini posisi Aoyama benar-benar sangat terpaksa. Itulah mengapa dia menangis tanpa henti, meminta untuk semuanya sudah cukup dia lakukan. Lanjut, Ibu Aoyama berkata bahwa ini semua terjadi bukan atas kemauan mereka sendiri, namun karena kontrak dan keterpaksaan, maka ya mau tidak mau mereka harus melaksanakan seluruh perintah dari All for One. Di sini Hagakure mendengar semua hal yang terjadi pada Aoyama dan tak menduga bahwa ternyata Aoyama adalah pengkhianatnya. Sekaligus menyadari bahwa semua ancaman yang terjadi di beberapa waktu yang lalu seperti penyerangan USG dan pelatihan hutan bersama Will Will Pussycat, semua dalangnya adalah si Yuga Aoyama, tulang lunak pengkhianat bau ketek tai ayam bangsat. Sorry, anjir puas. Jadi apa yang terjadi di chapter 335 sebelumnya mengenai Hagakure yang dituduh sebagai pengkhianat? Pada faktanya, Hagakure lah yang sedang memata-matai pengkhianat sesungguhnya. Jadi Bang Hori di chapter 335 dan chapter 336 benar-benar membuat kita dikerjain habis-habisan. Mampus. Rahasia Aoyama. Kita kemudian fokus kembali ke Aoyama yang akhirnya mulai terbongkar backstory-nya. Yang mana semua ini terjadi karena orang tua Aoyama hanya menginginkan kebahagiaan Aoyama. Nah, Aoyama ini pada dasarnya adalah anak sultan dan kaya raya. Namun satu hal yang menjadi kekurangan Aoyama adalah dia ternyata seorang quirkless. Ya, dia seorang quirkless dan quirkless adalah minoritas dalam masyarakat sosial. Jadi Aoyama dikucilkan dan dibully oleh sebab kondisi yang dialami. Ya, sama halnya seperti Deku, tapi yang menjadi perbedaan mendasar adalah Deku menerima fakta tersebut namun tetap berambisi menjadi hero. Sedangkan orang tua Aoyama mewujudkan keinginan Aoyama untuk memiliki quirk dengan memanfaatkan kekayaan orang tua Aoyama, sehingga akhirnya jalan satu-satunya adalah meminta quirk kepada setan iblis haram atau yang kita kenal sebagai All for One. Namun bayaran yang harus ditanggung adalah menjadi mata-mata bagi All for One untuk melihat seluruh pergerakan si pewaris One for All di sekolah UA. Wow, sangat-sangat bangke sekali ya. Saya sempat emosi bacanya karena kita dikerjain coy, bangke lah. Padahal sebelumnya sempat bela Aoyama. Lanjut, di sisi lain Hagakure yang sudah tahu fakta tersebut langsung panik dan bergegas melaporkan pengkhianatan Aoyama ke pihak guru. Namun Hagakure diciduk pula oleh seseorang. Lanjut, kemudian Aoyama mulai kesal dengan perintah dari All for One yang selama ini dia lakukan. Yang mana Aoyama meskipun dia adalah pengkhianat, dia juga berusaha untuk memberitahukan ke orang lain bahwa dia adalah pengkhianat yang sesungguhnya. Sebelumnya juga, Aoyama ini sempat bernafas lega setelah All for One berhasil dibuat KO oleh All Might pada insiden Kamino. Namun tak lama setelah itu, All for One eksis kembali dan saat ini membuat Aoyama semakin tertekan. Akhirnya Aoyama terpaksa melakukan perintah All for One demi untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Bisa dibilang Aoyama ini dieksploitasi oleh dua pihak secara bersamaan, yaitu kedua orang tuanya dan juga All for One. Jadi apakah Aoyama dapat dikatakan sebagai korban dalam hal ini? Ya, saya serahkan kepada pandangan teman-teman sekalian. Nah, selama drama keluarga Aoyama terjadi, Deku dan Hagakure akhirnya berani mendatangi Aoyama dan keluarganya. Dan ya, Deku benar-benar sangat syok mengetahui fakta tersebut bahwa teman yang dia percayakan selama ini ternyata adalah sang pengkhianat.
Oh iya, yang menciduk Hagakure tadi adalah Deku sendiri, karena dia mendengar ada sesuatu yang mencurigakan. Ya, mungkin ini efek dari Quick Danger Sense yang menangkap sinyal bahaya dari Aoyama. Setelah terciduk, kedua orang tua Aoyama kemudian beralibi bahwa Deku salah dengar. Di sini akhirnya terjawab mengapa saat di Kamino Aoyama tak mengungkapkan sepatah kata apapun pada Deku, karena selain sedang mengamankan villain yang adalah diktator, dia juga tak berani berbicara karena penyebab beberapa kekacauan adalah dari dirinya sendiri. Di sini Deku juga menyadari bahwa hanya Aoyama yang terlihat murung setelah perang berlangsung. Maka dari itu Deku terus curiga dan akhirnya Aoyama mengungkapkan motifnya selama ini, bahwa dia hanya ingin setara seperti teman-teman berkuritnya yang lain. Chapter 336 diakhiri dengan Aoyama yang membongkar rahasianya kepada Deku bahwa insiden USG dan kamp pelatihan hutan, semua dalangnya adalah Yuga Aoyama, dan di akhir Aoyama menyebutkan dirinya sebagai pengkhianat sampah. Wow, chapter yang sangat ngeselin dan sempat membuat fans di seluruh dunia merasa bersalah karena sudah menuduh Hagakure sebagai pengkhianat. Padahal kita selama ini digiring oleh Bang Hori untuk mengungkap pengkhianat yang sesungguhnya. Jadi dengan begitu, konten untuk menjawab beberapa kecurigaan Toru Hagakure sebagai pengkhianat dengan sangat terpaksa admin takalkan buat. Karena ya percuma juga padahal naskahnya sudah jadi. Oke, mungkin kalian yang menonton konten ini sudah dapat spoiler chapter 337. Tapi tetap kita akan bahas konten detailnya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.